Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur hari ini kita bisa kembali beribadah kepada Tuhan meskipun masih di rumah kita masing-masing. Tapi kita mau bersama-sama dengan kesungguhan hati kita menyembah dan memuji Dia. Kita akan bersama-sama masuk hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai yang ke-5. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hei Yakub, yang membentuk engkau, hei Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Kita akan mengangkat satu pujian, oleh karena kemurahan Tuhan saja kita ada sampai hari ini. Dan kita mau bersyukur oleh karena kebaikannya. Mari kita nyatakan dengan sepenuh hati kita, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari serukan bersama-sama. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, mari kita nyatakan bersama-sama dengan sepenuh hati kita. Kita ada oleh karena kemurahan Tuhan, dan janjinya terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena kebaikannya, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku mau sembah Kau Tuhan pada pagi hari ini. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan.
benar Tuhan, karena kemurahan-Mu, karena kebaikan-Mu kami ada sampai saat ini. Bahkan hampir melalui 1 tahun ini, Engkau menyertai dan menolong kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mau bersyukur, kami mau menyembah Engkau, kami mau memuji Engkau pada pagi hari ini. Biarlah setiap puji-pujian kami, penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu. Karena kami rindu untuk senantiasa menyenangkan Engkau. Ini kami Tuhan, ini penyembahan kami, ini hidup kami, ini apa yang ada pada kami persembahkan ke hadirat-Mu sebagai ibadah yang sejati di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersuka cita di hadapan Tuhan, oleh karena Yesus Kristus indah di dalam kehidupan kita masing-masing. Indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus penebus dan Raja, ku selalu menyanyi memuji Dia. Ketika lemah ku harap padanya, indahlah Yesus bagiku. Berdiri Tuhan mengetuk hatiku, bersabar menanti ku buka pintu. Sayang Ia harus lama menunggu. Indahlah Yesus bagiku, indahlah Yesus, indahlah Yesus bagiku. Oh indahlah Yesus bagiku, indahlah Yesus bagiku. Oh indah Dia, hidup dalam Tuhan, indahlah Yesus bagiku. Sesudah ku buka, Tuhan masuklah, kegelapan di hatiku hilang segera. Ku naik ke puncak, tinggalkan lembah, indahlah Yesus bagiku. Hatiku memuji, hatiku memuji, sebab janjinya kelak karena imanku masuk surga. Ku akan memandang wajahnya mulia, indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus, indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus bagiku, bagiku. Oh indah Dia, hidup dalam Tuhan, indahlah Yesus bagiku. Indahlah Yesus, indahlah Yesus bagiku, bagiku. Indahlah Yesus bagiku, bagiku. Oh indah Dia, hidup dalam Tuhan, indahlah Yesus bagiku. Kita akan terus bersuka cita di hadirat-Nya. Kita akan naikkan puji-pujian kita kepadanya, karena kita sudah dipilih dari segala bangsa. Mari kita sembah dan puji Dia. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa, ya kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bahwa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan
Ya kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi-Nya. Mari kita nyatakan bersama-sama. Dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan, kemuliaan dan hormat kami, terima kemuliaan, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita akan berdoa bersama-sama buat gereja kita yang kita kasihi, buat saudara-saudara kita dan juga buat bangsa dan negara ini. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita dengan mengangkat satu pujian, Yesus kawan yang sejati, karena hanya Dialah yang setia mendengarkan setiap doa-doa kita. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah, karena kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan, jika oleh pencobaan, kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, jangan kau berputus asa. Mari pada Tuhan kita berseru, pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Adakah hatimu sarang? Adakah hatimu sarang?
jiwa raga lelah. Hanya Yesuslah penolong kita. Yesuslah penolong kita. Mari naikkan doa hanya padanya. Naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawannya bakal. Dia mau menghibur kita atas doa pada
Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Karena hanya itu kerinduan kita. Kita mau serahkan seluruh hidup dan hati kita kepadanya untuk Tuhan bentuk melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Kita akan angkat suara kita nyatakan menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, nyatakan dengan sepenuh hati kita. menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkan-Mu, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ingin ku berikan kepadamu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, Agar kami menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkanmu. oh menyenangkan-Mu. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku Dengan sepenuh hati kita menyenangkan-Mu Tuhan. Itu kerinduan kami. senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, Menyenangkanku, senangkan. dengar setiap kerinduan hati kami Tuhan. Dengar kerinduan isi hati kami. Oh, Menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena hari ini adalah harinya Tuhan. Hari yang luar biasa, hari yang boleh kita nikmati. Terlebih ketika kita boleh menikmati ibadah, kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan saat kesempatan pagi hari ini, mari saudara kita akan merenungkan bagian firman Tuhan. Dan saya mengambil bagian firman Tuhan dari 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Yang berbunyi demikian, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kalau kami boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang hadir di setiap pujian umat-Nya. Dan saat ini Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami dan memberikan pengertian buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, pagi ini saya masih mengambil satu tema tentang gambar diri yang sehat. Nah saudara, mengapa saya masih berbicara tentang gambar diri yang sehat? Karena saudara, akhir-akhir ini, bahkan di dalam dunia ini, masih banyak orang yang terjebak dengan tipu daya iblis, dan bahkan mereka merasa dirinya benar. Segala tipu daya iblis dinyatakan sebagai kebenaran di dalam hidupnya ini yang lebih berbahaya. Rasa-rasanya benar, tetapi kenyataannya saudara, itu yang membuat kita akhirnya hancur. Sungguh sangat menyedihkan. Inilah yang terjadi di dalam dunia ini. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pagi ini kita akan berbicara tentang kepercayaan yang benar, sehingga kita tidak terbawa oleh tipu daya iblis atau kebohongan-kebohongan si iblis yang kelihatannya benar, padahal membawa kepada gambar diri yang rusak. Maukah kita dipulihkan? Maukah kita memiliki gambar diri yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Hari ini waktunya. Mari kita akan melihat bagaimana kepercayaan diri kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, mari saudara, kita akan melihat bagaimana kepercayaan yang salah. Ini merupakan tipu daya iblis. Yang pertama saudara, tipu daya iblis menyatakan bahwa harga diri saudara dan saya didasarkan atas perbuatan saya ditambah apa saya kata orang lain. Apa saya kata orang lain. Artinya bukan diri saya sendiri, tetapi kata orang lain seperti apa saya. Nah sehingga harga diri kita dibangun atas dasar perbuatan kita dan siapa kita menurut orang lain. Jadi bukan apa adanya kita nih. Kita dibentuk oleh karena apa kata orang lain. Atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan kita, prestasi kita, penampilan kita, itulah yang membentuk pribadi kita. Ini adalah hal yang sangat-sangat salah. Jadi saudara, kalau kita tidak berprestasi, kalau kita tidak mencapai sesuatu, kita tidak melakukan ini dan itu dan sebagainya, akhirnya kita tidak menjadi satu pribadi yang sehat di hadapan Tuhan. Nah saudara, kita akan melihat bagaimana kejadian ketika dahulu. Ini merupakan mentalitas dari Kain. Kejadian 4 ayat 5 sampai 12. Nanti sudah bisa lihat di rumah. Nah, hati yang pahit atau dia memiliki akar pahit, dia hanya berfokus pada achieving atau pencapaian. Pencapaian apa? Pencapaian tentang ego, gengsi kita, ingin membuktikan diri bahwa aku mampu, aku bisa, ingin dilihat oleh orang lain. Dan seringkali mereka terjebak di dalam persaingan. Jadi saudara, mereka akan merasa berharga oleh karena perbuatan
perbuatan mereka. Bukan karena apa adanya diri mereka di hadapan Tuhan. Tetapi kalau mereka berprestasi, berarti mereka memiliki satu pribadi yang luar biasa. Nah saudara, hati-hati dengan hal ini. Masalah pribadi yang belum pulih selalu akan berakibat masalah dengan hubungan dengan orang lain tentunya. Hubungan dengan orang lain. Nah saudara, sebab itu kita harus punya pribadi yang dipulihkan. Kalau kita ingin punya hubungan yang baik dengan siapapun, terlebih dengan Tuhan. Mari kita bereskan dulu hubungan pribadi kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, Kain, dia punya masalah dengan pribadinya. Karena dia belum menyelesaikan. Ya, karena dia langsung membunuh. Sehingga akibatnya begitu panjang. Bagaimana dengan keturunan Kain? Kita lihat dari Kejadian 4 ayat 17. Dia membangun kota Henok. Itu nama anaknya. Kemudian Kejadian 4 ayat 19. Lamek, dia punya 2 istri. Ini poligami yang pertama di dunia. Kemudian Kejadian 4 ayat 21 sampai 22. Bagaimana kita melihat anak-anak Lamek. Yabal, dia pengusaha properti dan peternakan. Kemudian ada Yubal. Yubal dia ada master musik. Ada Tubal Kain, dia industriawan dalam bidang pertambangan. Tapi bagaimana akhirnya saudara? Dalam Kejadian 4 ayat 23. Lamek, dia menjadi seorang pembunuh. Wow. Saudara, akhir-akhirnya semua keturunan akhir menuju kepada kehancuran. Saudara, mari kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Mari kita punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Oleh karena apa? Pemulihan dari Dia. Bukan karena usaha dan perbuatan kita, tapi karena Tuhan yang sudah memilih kita. Seperti firman Tuhan yang sudah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Tuhan yang memilih saudara dan saya. Dan Tuhan mau agar kita apa? Agar kita dipulihkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, sebab itu saudara jangan sampai kita terkena dengan tipu daya iblis yang menggambarkan bahwa diri kita merupakan satu gambaran. Ya, harga diri kita nih dianggap sebagai apa? Sebagai satu hal yang harus dibangun dari perbuatan-perbuatan kita. Dan apa kata orang lain? Capek hidup seperti ini, saudara. Tapi mari kita hidup apa adanya. Di hadapan Tuhan, ini aku. Aku berharga dan aku berguna. Dan aku mau memuliakan Tuhan. Itu yang harus terjadi, saudara. Dan yang kedua, saudara, kita akan melihat bagaimana kepercayaan yang benar. Dan ini merupakan kebenaran Allah yang harus kita miliki. Jadi jangan masuk ke dalam tipu daya iblis, tetapi mari kita akan melihat kebenaran Allah tentang diri saudara dan saya di hadapan Tuhan. Kebenaran Allah menyatakan bahwa harga diri kita adalah secara pribadi ditambah apa saya kata Tuhan. Apa saya kata Tuhan. Jadi sudah harga diri saya dibangun oleh pribadi saya ditambah dengan apa saya kata Tuhan. Sungguh satu hal yang luar biasa. Ya, sungguh satu hal yang luar biasa. Harga diri kita dibangun atas dasar pribadi kita di dalam Kristus. Jadi bukan kata orang lain. Capek hidup seperti itu. Bersandiwara, kesana sini kita bawa topeng karena kita menyenangkan si A, karena menyenangkan si B. Tapi ketika kita tahu bahwa harga diri kita dibangun atas dasar pribadi kita di dalam Kristus. Wow, ini yang luar biasa, saudara. Ya, atau dengan kata lain, pribadi di dalam Kristus akan membentuk pribadi yang berprestasi. Jadi, saudara, prestasi kita merupakan buah dari hidup baru di dalam Kristus. Itu yang harus terjadi. Jangan dibalik. Perbuatan-perbuatan kita, prestasi-prestasi kita membentuk pribadi kita. No. Tetapi pribadi kita di dalam Kristus itulah yang akan membentuk pribadi yang berprestasi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang harus terjadi, saudara.
Jadi jangan kita terbalik, jangan kita ditipu oleh si iblis sehingga kita berusaha sekuat tenaga ingin menyenangkan orang lain, ingin disenangi oleh orang lain, ingin dipuji, ingin dipuja dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah tipu daya iblis. Nah, saudara, dalam hal ini mari kita akan melihat bagaimana sikap hati Set dan keturunannya dalam Kejadian 4 ayat 25 sampai Kejadian 5 ayat 5. So bisa melihat bagaimana sikap hati Set dan keturunannya yang luar biasa, saudara. Jadi kita bisa melihat bagaimana itu yang terjadi. Kemudian ada sikap hati Henok, keturunan Set dalam Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Kita bisa telusuri bagaimana keturunan-keturunan dari Set yang luar biasa. Oleh karena pemulihan kepada Allah, karena hubungan yang intim dengan Tuhan, oleh karena betul-betul kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga keturunan kita pun akan diberkati. Firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan apa? Anak cucunya tidak akan pernah minta-minta, tapi kita boleh menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Ya saudara, hari ini saudara, mari kita lihat bagaimana kita melihat mentalitas dari Set. Hati yang pulih, dia akan berfokus pada connecting atau hubungan. Hubungan ini hubungan yang seperti apa? Hubungan tentu yang pertama hubungan dengan Allah atau touching heaven, changing life. Sentuhan surga akan mengubahkan hidup saudara dan saya. Amin. Ya, karena hanya Allah yang menggerakkan hati saudara dan saya untuk terima Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Tidak bisa dipaksa. Tidak bisa kita memaksa orang lain dan kita tidak bisa dipaksa. Tapi biarlah Roh Kudus yang mengubahkan kehidupan saudara. Seperti dalam Kejadian 4 ayat 26. Ketika itulah keturunan Set mulai mencari Tuhan. Artinya apa? Mulai ada hubungan antara manusia dengan Tuhan. Wah, luar biasa saudara. Ya, saudara dan saya berharga oleh karena anugerah dan oleh karena hidup di dalam Allah. Bukan saudara dan saya berharga karena perbuatan-perbuatan kita, oleh karena prestasi-prestasi kita. No. Semua itu akan menjadi sia-sia. Tapi ketika kita hidup di dalam Allah, ketika ada anugerah Allah yang tinggal dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi berkat buat banyak orang. Kita akan berprestasi menjadi satu pribadi yang berharga bagi Allah kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, kalau tadi kita bisa melihat bagaimana keturunan dari Kain, tapi hari ini saat ini kita melihat bagaimana keturunan Set. Kejadian 5 ayat 1 sampai 32. Terlalu panjang untuk dibacakan. Saudara silakan baca di rumah. Semua keturunan Set dicatat usia kehidupannya. Artinya hidup di dalam Allah. Mereka punya hubungan yang luar biasa. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Henok intim dengan Bapa. Dan akhirnya dia mempersiapkan Metusalah yang punya umur paling panjang di dalam dunia ini, yaitu 969 tahun. Dan dia menjadi penentu jadwal air bah. Metusalah ketika ia mati dan hal itu terjadi. Nah saudara, sungguh luar biasa. Mereka mencetak sejarah, membuat sejarah. Mereka bukan menjadi korban sejarah. Di dalam dunia ini juga saya mengajak Bapak Ibu dan Saudaraku, mari kita membuat sejarah. Sejarah apa? Di dalam keluarga. Kalau keluarga kita dulu mungkin berantakan, dulu keluarga kita begini, dulu keluarga kita begitu. Mari kita mulai buat sejarah yang baru. Keluarga di dalam Tuhan yang luar biasa. Keluarga yang diberkati Tuhan. Sampai kita bisa melihat dan membuat satu tonggak peringatan. Ketika kita beralih, maka Tuhan yang memulihkan. Atau di kantor, mari kita buat sejarah. Sesuatu boleh terjadi. Atau di gereja, kalau gereja mulai adem ayem, kita mulai menggerakkan, kita menjadi history maker. Jangan kita tenggelam, gak apa-apalah yang penting gereja berjalan. Tidak, mari kita jadi tonggak. Apa yang dapat kita lakukan untuk Allah? Apa yang dapat kita lakukan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan? Apa yang dapat kita lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru supaya mereka kenal dengan Tuhan Yesus? Sungguh saudara, inilah waktunya untuk kita menjadi history maker. Jangan menjadi trouble maker. Saudara, mari
sebagai anak-anak Tuhan, pagi ini saya mengajak kita mempunyai kebenaran Allah dalam kehidupan kita. Kita memiliki tonggak yang baru di dalam Tuhan. Kita ingat 2 Korintus 5 ayat 17. Sungguhnya barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Wow, sungguh luar biasa, bukan? Dan hari ini saudara, saya mengajak untuk kita menjadi history maker. Jangan menjadi troublemaker. Apapun yang sedang terjadi, pandemi COVID-19 ini sedang terjadi, sedang melanda dunia. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang dapat kita kerjakan? Ketika kita takut, maka kita tidak melakukan apa-apa. Tapi ketika kita mau melakukan sesuatu, maka kita akan menjadi history maker. Bukan berarti hanya di keluarga, di gereja, di masyarakat, di dunia. Mari saudara, ubahkan. Karena saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Kita adalah ciptaan yang unik dan kita adalah anak-anak Tuhan yang luar biasa. Dan di akhir firman Tuhan pada pagi ini, maukah kita berdoa bersama-sama saudara? Apapun keadaan kita saat ini, apakah kita sudah mempunyai gambar diri yang sehat di hadapan Tuhan? Atau mungkin ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita merasa aku masih belum menjadi pribadi yang sehat dalam Tuhan. Maukah kita dipulihkan? Maukah kita bersama-sama hari ini berseru kepada Tuhan? Ini aku Tuhan. Gambar diriku adalah menurut Tuhan, bukan menurut orang lain. Maukah kita berserah diri, membuka hati kita, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Mari saudara, mari kita bersama-sama bersatu hati. Kita mendeklarasikan atau menyatakan di hadapan Tuhan satu janji, satu pernyataan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus. Aku mau menjadi history maker. Aku tidak mau menjadi troublemaker. Mari saudara, yang tergerak, silahkan saudara akan menaruh tangan kanan saudara di dada saudara sebagai janji di hadapan Tuhan. Dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami untuk kami tidak terjebak ke dalam tipu daya iblis, tetapi sungguh kami mempunyai kebenaran Allah dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, pada kesempatan pagi ini, saya berjanji di hadapan Tuhan, dan saya menyatakan di hadapan Tuhan, bahwa saya adalah pribadi yang ditebus di dalam Kristus. Saya adalah ciptaan baru yang istimewa. Saya adalah orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Dan saya diampuni sepenuhnya oleh Allah. Saya berkenan sepenuhnya. Saya diterima seutuhnya. Dan saya sempurna di mata Allah. Dan ketika saya menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus, biarlah pribadi saya menjadi pribadi yang unik dan dinamis di dalam sejarah dunia ini. Sebab Allah menciptakan saya unik dan satu-satunya sebagai pribadi yang khusus di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang sudah ditaruh di dada mereka sebagai janji di hadapan Tuhan, sebagai ikrar di hadapan Tuhan. Biarlah ini juga memulihkan gambar diri kami menjadi gambar diri yang sehat di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ku tak dapat lupakan
kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pada kesempatan pagi ini. Dan mari kita memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita sepanjang minggu ini. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, terlebih kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami percaya berkat Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah Tuhan Yesus yang memberkati, memimpin dan menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian sepanjang minggu ini. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Amin. Tuhan Yesus memberkati.